Mata kuliah Hubungan Masyarakat topik ke-8 dari 60 topik. Hubungan humas dengan pemasaran, periklanan, publisitas, dan propaganda, bagian kedua. Corporate Communication. Beberapa penggunaan istilah lain sebagai ganti istilah humas yang sekarang ini banyak digunakan di berbagai macam bentuk organisasi. Istilah corporate communication biasanya banyak digunakan oleh profesi humas yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Selain dianggap lebih keren, istilah ini juga dipandang lebih tepat dalam menggambarkan tugas seorang humas. Seorang corporate communication manager misalnya, seorang humas bertanggung jawab atas segala kegiatan komunikasi organisasinya, baik komunikasi ke dalam dengan para publik dalam organisasi maupun komunikasi keluar dengan para publik di luar organisasi. Selain itu, istilah corporate communication biasanya juga dipakai untuk membedakan peran humas dengan peran marketing. Istilah corporate communication yang dipakai jelas memaknai humas sebagai fungsi yang bertanggung jawab terhadap reputasi korporat atau organisasi, sedangkan fungsi marketing adalah fungsi yang berkaitan dengan citra merek atau brand image produk organisasi tersebut. Dalam literatur kehumasan, memang dibedakan antara citra atau image dan reputasi atau reputation. Konsep citra biasanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan produk tersebut. Karena itu, dalam marketing dikenal istilah brand image. Sementara itu, istilah reputasi digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan organisasi itu sendiri. Citra produk atau citra merek biasanya berkaitan dengan bagaimana positioning produk tersebut di benak konsumen. Untuk lebih jelasnya, akan kita berikan contoh berikut ini, misalnya saja, antara produk sabun Lux dan perusahaan Unilever. Sabun Lux berkaitan dengan citra produk dan citra merek, sedangkan Unilever berkaitan dengan reputasi perusahaan. Di benak konsumen, citra produk sabun Lux erat kaitannya dengan positioning produk tersebut sebagai sabun mandi bintang-bintang film. Citra itu muncul karena dalam berbagai iklan sabun Lux selalu menggunakan artis-artis paling top pada masanya. Konsumen diharapkan membeli sabun tersebut karena citra dan positioning produk tersebut. Lain halnya dengan Unilever sebagai sebuah perusahaan yang memproduksi sabun Lux. Kita harus ingat bahwa produk Unilever bukan hanya sabun Lux, melainkan masih banyak produk-produk lainnya. Karena itu, kita tidak bisa mengaitkan Unilever hanya dengan citra salah satu produknya saja. Kita lebih melihat apakah Unilever memiliki reputasi yang baik sebagai sebuah perusahaan. Reputasi mengandung aspek yang lebih luas jika dibandingkan dengan citra. Dalam membangun serta mempertahankan sebuah reputasi, kita berpikir dalam kerangka jangka panjang, sedangkan citra lebih merupakan kajian jangka pendek yang kadang-kadang harus sering diubah memenuhi tren atau selera pasar. Selain itu, dalam menjaga sebuah reputasi, kita juga harus memikirkan aspek seperti kredibilitas, sejarah panjang perusahaan, serta kultur organisasi. Namun, tentu saja citra produk dan reputasi perusahaan adalah dua hal yang harus saling mendukung dan melengkapi meskipun ketika bicara tentang citra sabun Lux tidak selalu sama dengan membicarakan reputasi. Public Affairs. Di luar negeri, organisasi-organisasi pemerintahan kebanyakan menggunakan istilah Public Affairs untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan kehumasannya. Bagi organisasi-organisasi pemerintahan, istilah tersebut dipandang lebih tepat daripada humas atau public relations karena banyak dari kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh humas organisasi pemerintahan merupakan kegiatan pelayanan kepada publik. Catlip dan kawan-kawan menyatakan bahwa public affairs adalah upaya hubungan masyarakat khusus yang dirancang untuk membangun dan memelihara hubungan masyarakat dan pemerintah. Dari sini, terlihat bahwa bagi sebagian organisasi, seperti organisasi-organisasi pemerintahan, Public Affairs dipandang sebagai sebuah fungsi khusus untuk menangani kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan Public Affairs biasanya meliputi kegiatan-kegiatan seperti pemberian informasi tentang layanan publik, kampanye untuk mendukung program pemerintah, dan semacamnya. Menariknya adalah istilah Public Affairs ini juga dipakai oleh organisasi-organisasi profit untuk fungsi government relations, hubungan dengan pemerintah, yang mereka miliki. Sebuah organisasi yang cukup besar atau yang melihat bahwa organisasinya perlu secara terus-menerus membangun hubungan dengan pemerintah biasanya memiliki satu departemen tersendiri di luar departemen humas, yang bertugas khusus untuk menangani segala kegiatan komunikasi dengan pemerintah. Istilah lain yang biasa digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan kehumasan organisasi pemerintahan adalah Public Information Officer atau Spokesperson, atau juru bicara. Public Information Officer biasanya bekerja di kantor pemerintah pusat, kantor kepresidenan dan kantor pemerintah daerah.
Tugasnya yang utama adalah memberikan informasi-informasi penting kepada media massa tentang berbagai pernyataan pemerintah atau presiden tentang sesuatu kebijakan. Fokus tugas Public Information Officer memang untuk menjalin hubungan antara pemerintah dan media massa atau pers. Karena itu, profesi ini juga dikenal dengan sebutan Press Secretary, Sekretaris Pers. Marketing Communication, Marketing Public Relations. Fungsi humas dan fungsi pemasaran banyak dipahami secara tumpang tindih. Namun, sekarang ini banyak pula profesi-profesi kehumasan atau pemasaran yang menggunakan istilah marketing communication atau marketing public relations. Apakah tugas dari mereka yang berprofesi semacam ini? Apakah mereka melakukan tugas-tugas marketing, tugas-tugas kehumasan, atau keduanya? Istilah marketing communication, atau markom, atau marketing public relations, atau MPR, biasanya digunakan oleh mereka yang bertugas melakukan kegiatan kehumasan dalam sebuah departemen pemasaran. Jika sebuah organisasi, biasanya organisasi yang tidak terlalu besar, tidak melihat fungsi kehumasan sebagai sebuah fungsi yang cukup urgen, organisasi tersebut tidak akan memerlukan sebuah departemen humas tersendiri. Meskipun demikian, kadangkala sebuah organisasi tetap memerlukan kegiatan kehumasan walaupun dalam skala kecil. Artinya, fungsi kehumasan tersebut tidak sampai dibutuhkan untuk menangani krisis yang dialami perusahaan, menangani hubungan dengan komunitas atau pemerintahan, dan sebagainya. Organisasi tersebut hanya memerlukan fungsi kehumasan dari aspek tekniknya, bukan aspek manajerialnya. Jika demikian halnya, biasanya fungsi kehumasan akan diposisikan sebagai salah satu staf dalam departemen pemasaran, bukan berdiri sendiri sebagai departemen kehumasan. Karena berada di bawah departemen pemasaran, tentu saja tugas-tugas yang dilakukan oleh para markom atau marketing public relations tersebut adalah kegiatan-kegiatan kehumasan yang masih ada hubungannya dengan fungsi pemasaran. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya adalah kegiatan-kegiatan teknis yang erat kaitannya dengan misalnya saja promosi produk, mengorganisasikan event sehubungan dengan peluncuran produk baru, mengurus publikasinya, serta kegiatan-kegiatan sponsorship. Itulah materi topik ke-8 hubungan masyarakat, dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update konten. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.